Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang kedatangan sebuah laptop ya. Ini Asus yang X452E tipenya. Ini Asus cukup lama ya, kalau nggak salah ini rilisnya sekitar 2013 ya, 2014. Dan memang apa namanya spesifikasinya juga ya seadanya ya. Ini masih DDR3 4 GB kalau nggak salah. Terus kalau yang awalnya itu hard disk. Kapasitas hard disknya itu sekitar 320 GB ya kalau nggak salah. Ada juga yang 500 GB dan ini kemarin keluhannya itu adalah lemot ya. Terus ketika boot itu boot loop lah gitu ya. Kalau di HP mah. Dan jadi muter terus di pas boot awal window gitu dan tidak mau masuk ke window. Nah, ini setelah dicek ternyata memang si SSD-nya nanti ini SSD pengganti ya sama memori. SSD-nya itu sudah health-nya udah kecil banget ya. Nanti Mang kasih lihat gambarnya dan harus diganti gitu. Akhirnya Mang mencari SSD bekas ya, karena sekarang tuh SSD lagi gila-gilaannya harganya. SSD memori itu lagi tidak ngotak ya harganya. Kemarin aja Emang nanya SSD yang 128 GB yang SATA gitu kayak gini ya. Itu harganya di 300.000 kalau yang baru ya. Padahal biasanya itu normalnya 150, berarti ya naiknya sekitar 100% ya. Apalagi ini nih, yang 256 GB gini mungkin aja harganya itu di 500-600 ribu ya, tergantung merek juga. Ini kebetulan ada bekas emang ya, mungkin dikeluarin harga second aja ya. Sekitar 250 ribu sampai 300 ribuan lah gitu ya harganya. Terus untuk memori juga karena agak lumayan ya, ini emang rencana mau nambah cuma 2 GB aja karena kebetulan memang punyanya stoknya yang 2 GB ya. 2 GB. Nah, ini yang 2 GB yang DDR3 ya, PC3L. Jadi apa namanya, mungkin ini akan dipasangkan. Ini kalau Mang ya keluarin harga murahnya ya, seadanya gitu. Oke ya, sebenarnya untuk mengganti memori atau upgrade memori dan juga SSD ini ya, untuk laptop jenis ini sangat mudah ya. Ini sangat mudah. Kita buka aja ya baterainya. Baterainya juga udah nggak bagus ya, ngedrop, jadi harus dicolokin pakai charge adapter. Nah, ini untuk mengganti SSD ataupun memori ini sebenarnya mudah ya. Pertama buka baut yang di sini, terus baut yang di sini. Kebetulan ini Mang udah buka ya. Ini biar cepet aja ya videonya. Jadi Mang sempat buka dulu. Nah, kalau yang harddisknya itu pengen kepake lagi, harus pakai caddy ya. Nanti Mang perlihatkan lah ya. Jadi untuk ganti memori ataupun SSD di sini ya. Nah, ini kalau udah dibuka baut 2 ini gampang, tinggal digeser gitu ya. Ini kebuka nih. Di sini ada satu memori sudah disolder ya, tertanam. Ini 4 gigaan kalau nggak salah ya. Nanti pastinya Mang kasih lihat. Dan satu slot lagi ini bisa dipasang ya di sini. Ini harus DDR3 yang PC3L ya, yang ada L-nya nih. Biar cocok lah gitu ya. Nah, ini satu lagi di sini. Nah, sebenarnya kalau untuk upgrade memori udah cukup seperti ini gitu ya. Nah, yang bermasalah tuh ini dia ya, SSD-nya itu yang SATA-nya ini gampang juga ya bukanya. Nah, tinggal buka seperti ini. Ini ada baut-bautnya ya sebenarnya ya. Cuman emang udah buka nih, kita buka dulu baut-bautnya. 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4. Buka dulu gitu ya baut-baut ini di pinggir di sini. Nah, di sini ya dibuka. Terus digeser aja. Nah, ini nah, kebuka. Ini kebetulan mereknya juga ya merek SSD biasa ya, genuine. Ini murah banget dulu, 120 ribuan. Kalau harganya lagi normal, sekarang lagi gila-gila nih harganya, ngaco juga ya. Kita tinggal buka ininya ya, dari dudukannya, dan kita ganti dengan yang baru gitu. Soalnya segampang itu ya untuk ganti SSD gitu. Nah, ini asalnya ini bukan SSD ya, ini hard disk, nanti Mang kasih lihat ya. Karena ini agak bukanya juga agak rumit kalau untuk mau membuka CD-ROM yang biar bisa dipasang caddy ya. Nah, ini gampang, kita tinggal masukin yang baru ya. Gitu. Ya.
Oke, itu ya caranya. Nanti kita lanjut. Nanti emang pengen kasih tahu dulu ya. Jadi ini upgrade dari 128 ke 256 dengan kondisi kalau ini health-nya ya kecil banget, hampir 10%-an ya kalau nggak salah. Yang ini masih 100% ya. Health-nya walaupun bekas nih. Mereknya juga PC Pro ya. Jauh lah dengan genuine ini. Oke, nah untuk ngebuka ini ya DVD nih. Nah, ini sudah dipasang CADI nih. Nanti kasih lihat ya sama Amang ya. Jadi yang harddisk asalnya dari sini tuh dipindahkan ke CADI, pakai CADI ke sini. Harddisknya dicabut, diganti ya, pakai CADI-nya dicabut, apa harddisknya dicabut, diganti oleh CADI. Dan untuk membuka ini agak rumit ya. Pertama, baut ini kita buka. 1, 2, 3, 4 nih ya. Ada juga baut yang di sini nih. Ya, di dalam nih kita juga buka nih. Ya, ada beberapa baut yang dibuka. Nah, setelah itu kita buka bagian atas di sini nih. Ya. Nah, ini kita kelepek. Ini kebetulan udah di Nawang buka ya, jadi nggak terlalu susah. Wah, ini juga lumayan nih. Ternyata. Kalau sudah. Nah, ini ya. Nah, buka. Sorry. Nah, ini sebenarnya ada. Nah, ini untuk keyboard ya. Untuk mousepad. Sama satu lagi ini untuk tombol power. Terpasang di sini nih. Ya. Ini kebetulan memang tadi udah bongkar dulu ya. Jadi ini sudah terbuka nih. Nanti pas masangin harus dipasang dulu ini ya. Pasang dulu ke sini nih. Jadi yang apa? Kabel-kabel ini tuh masuk dulu ke sini nih. Ya. Nah, maksud Mang yang agak rumit tuh ya ketika ini udah dibuka. Nah, ini yang maksud Mang Kedi ya. Nah, di sini harddisk yang awalnya itu kita harus buka dulu ya. Ini. Nah, di sini ada bautnya. Kita buka. Ya, harddisknya itu kita ganti pakai CADI ini ya. Nih. Jadi si harddisknya yang tadi itu kita pindahin ke CADI. Ya, pakai baut di sini. Mungkin di beberapa video Omang bisa dilihat ya cara menggantinya. Jadi ini jadikan data atau yang D lah, bukan kalau ini untuk Windows ya, untuk booting system ini bisa jadikan untuk data. Ini bawaannya ya 320 GB. Kecil sih kalau untuk zaman sekarang karena udah hitungannya udah tera ya. Nah, ini ukurannya yang 9,7 ya, 9,5 saya emang mili ya, lupa ini ya ukuran ketebalan si HKD-nya itu. Jangan salah ya, karena ada yang 12,7 mili juga. Itu ketebalan, tidak akan masuk di sini ya. Nah, cara masukinnya ketika ada yang udah harddisk dan lainnya udah masuk, ini sini ya. Nih. Nah, udah sampai ngunci lah intinya mah ya. Kalau udah ngunci kita pasang baut lagi nih. Ya. Nah, ini sekalian Mang ini aja ya, assembly lagi ya atau apa, pasang lagi ya. Nah, baru kita pasang keyboardnya ya, keyboard sama mousepad. Nah, ini kita harus colokin ini nih, biar kelihatan ya. Kita masuk dulu ini untuk keyboard ya, ke sini. Lalu kita kunci, juga masukin ini ya,
Untuk mousepad ke sini. Lalu kita kunci. Satu lagi sini ya. Oke, tadi ya udah terpasang semua. Pokoknya ini baut ini pasang lagi ya. Semua pasang. Terus juga ini baut ini kita pasang nih ya. Ini ada baut-bautnya. Pokoknya kita pasang semua. Nah nanti kalau perlu, kebetulan memang sudah pasang ini ya, Windows gitu ya. Ini kita tinggal tutup aja karena memori pun sudah Mang tambah ya. Ini memorinya sudah Mang pasang nih. Jadi nambah 2 GB ya, kalau asalnya 4 ya jadi 6. Terus ini SSD-nya ya, yang asalnya 128 Mang ganti ke yang 256 gitu ya. Oke, gitu ya. Pokoknya semua baut kita pasang, kita coba lihat apa namanya, kedetek nggak memorinya gitu ya, sama si harddisknya ya. Oke, itu ya. Tapi sebelum tadi Mang lihat spesifikasi, kita coba dulu ini ya memori ya. Ternyata Mang salah nih, kalau di apa beberapa menit sebelumnya Mang bilang ini 4 GB, ternyata pas udah dipasang Windows baru sadar Mang ini hanya 2 GB ya yang disolder ini ya. Nah, itu hanya 2 GB nih. Kita coba dulu nyalakan tanpa dipasang ini ya, memori tambahan ya. Kita lihat dulu spesifikasinya. Karena Mang bilang di awal tadi ya, ini 4 GB. Ternyata pas pasang Windows hanya 10 GB, 10 GB, 2 GB ya. Oke, kita cek dulu deh, kita lihat dulu ya. Kita coba nyalakan. Ini berapa giga gitu. Oke, ini ya dia storage-nya. Ini memori 2 GB ya. Terus prosesornya AMD E2 356 APU dan grafiknya ini seri 496, terus storage-nya 537. Ini karena dua ya. Yang C itu 250, yang D yang harddisk awalnya itu di 300, jadi sekitar 500 sekian ya. Itu spesifikasi yang bawaan awalnya ya. Emang bilang di video di waktu lalu atau menit awal-awal bilangnya 4 GB, ternyata ini hanya 2 GB. Oke, kita coba pasang memorinya ya. Memori tambahannya. Oke, kita tambah nih ya memorinya 2 GB ya. Nah, 2 GB. Kita tambah jadi mudah-mudahan jadi 4 GB ya kebaca. Nah, ini kita tinggal pasang aja. Jadi kan kalau storage-nya tadi udah terbaca ya, udah jadi nambah asalnya atau sudah diganti ya, asalnya 128 jadi 250. Jadi dengan storage yang ada yang hard disk itu jadi totalnya di 500 GB ya. 500 GB. Nah, kalau memori ini kan 2 GB, harusnya sih jadi 4 GB ya. Oke, ini udah dipasang ya. Pertama booting kalau pakai memori 4 GB. Memang ini spesifikasi komputer atau laptop zaman dulu ya, jadi lambat banget. Ini nambah 2 GB harusnya di 4. Nah, ini ya. Ini udah terinstall 4 GB ya. Nah, jadi bertambahlah kedetek lah intinya mah ya. Oke, itu ya tadi dilihat spesifikasinya jadi 4 GB, terus storage-nya juga bertambah. Ini upgrade. Kalau sekarang sih agak berat tuh upgrade untuk ini ya, storage ya, karena harganya lagi mahal. Ini juga di-up dari 128 ke 256 karena memang selain itu juga rusak ya si SSD-nya. Jadi diganti. Harganya juga lumayan nih, kalau baru di sekitar 500 sampai 600 ribu ya. Kalau 128 itu di 300 ribuan. Jadi sekarang tuh lagi gila-gilaan tuh memori sama storage atau SSD itu gitu ya. Nah, untuk yang agak rumit sih sebenarnya di sini ya. Jadi ketika memperbaiki atau mencabut ini nih DVD-ROM ini, kita harus membongkar ini ya, keyboard. Kalau yang untuk mengganti apa namanya storage ya, ini sebenarnya mudah nih, karena dia ada di sini tuh ada memori sama SSD ya.
Jadi tinggal ngebongkar ini, kita tinggal mengganti memori dan SSD-nya gitu. Jadi gampang banget lah gitu ya untuk ngerubah storage dari SSD ataupun memori gitu. Itu ya caranya, cara bongkar, cara juga ini harus diperhatikan Windows-nya itu Windows 10 ya ke bawah. Karena kalau Windows 11 ini sudah tidak support nih. Windows 11 ada beberapa pasti error gitu. Ada beberapa driver yang tidak jalan. Mang juga pernah pasang nih Windows 11 juga nggak mau, akhirnya ganti ke Windows 10 gitu ya. Nah, aman lagi, dia bisa running lagi. Aja untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.